Kristus Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semua baik-baik saja. Dan bagaimana dengan renungan yang sudah saya kirim beberapa kali? Dan untuk hari ini, perdana kita akan ibadah online. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Di awal bulan April, kami masih boleh sehat, masih boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menaikkan pujian. Dan biarlah kami semua menaikkan pujian ini dari hati kami. Mari kita nyanyikan bersama. Satu pujian yang luar biasa boleh memberkati kita semua. Biar kita nyanyikan dari hati kita. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua. Sekalipun kondisi saat-saat ini kita rasakan tidak begitu baik, tapi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu yang terbaik Dia berikan bagi kita. Mari ini kita nyanyikan bersama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, puji nama Tuhan. Sambil mempersiapkan firman Tuhan dalam perenungan kita hari ini, kita akan buka dari Yohanes 2 Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 21. Mari siapkan firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Kita baca bersama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 21. Sekali lagi, Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian." Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun lamanya orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Demikian berbahagia kita semua yang sudah membaca dan merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di hari-hari sekarang ini. Ya, waktu seminggu ke depan kita akan merayakan 2 peristiwa penting dalam kehidupan iman Kristen, iman percaya anak-anak Tuhan, di mana tanggal 10 akan ada perayaan Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali karya penebusan Tuhan. Dia yang rela mati gantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan 3 hari kemudian, sesuai dengan firman yang kita baca hari ini, bahwa 3 hari aku akan mendirikan kembali bait suci. Dan di ayat 21 Tuhan Yesus berkata, yang dimaksudnya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Di mana kita akan merayakan di tanggal 12 hari Minggu Paskah, menjadi hari raya yang luar biasa. Kita memperingati satu peristiwa penting, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus.
Karena tanpa kebangkitan, sia-sia iman percaya kita semua. Memang di tengah kondisi seperti saat ini, kita tidak mungkin untuk berkumpul secara banyak dalam ibadah baik Jumat Agung maupun Minggu merayakan Paskah. Tapi melalui teknologi yang ada, nanti kita akan ketemu kembali pada Jumat Agung yang akan datang, dan di Minggu Paskah saya akan memberikan kembali renungan-renungan yang mungkin dapat memberkati, menguatkan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau memang itu memberkati, silakan boleh dibagikan kepada yang lain ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, hari raya Paskah berbicara memperingati bagaimana kuat kuasa Tuhan membebaskan orang membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dan Paskah itu masih dirayakan oleh orang Israel sampai dengan hari ini, di mana hari raya korban yang memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir, yang mengingatkan kembali kita semua akan kisah di kitab Keluaran, bagaimana tulah terakhir, tulah ke-10 Tuhan buat atas bangsa Mesir, yang mau tidak mau memaksa bangsa Mesir untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kita tahu dengan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung yang terjadi di seluruh Mesir. Nah, hari raya Paskah yang dimaksud di ayat 13 ini, yang masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai dengan hari ini. Sejarahnya dari sini. Bagaimana hari raya korban, anak domba Allah yang dikorbankan. Kalau bagi kita saat ini, di hari-hari ini kita mengenal perayaan wafatnya, kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya itu sebagai hari raya korban anak domba Allah yang telah menebus dosa dunia, dosa saya dan kamu, dosa kita semua. Nah, Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi, di ayat selanjutnya kita bisa temukan tradisi ini masih ada sampai dengan hari ini, ya. Ketika Yesus masuk ke dalam baitnya, di situ didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di sana. Kenapa ada pedagang-pedagang? Kita tahu hari raya korban, ya. Itu berlaku dalam hukum di kitab Keluaran, bagaimana orang-orang kaya mereka mengorbankan lembu, kambing domba. Ya. Setiap keluarga memberikan korban untuk disembelih di dalam bait Allah. Nah, pedagang-pedagang ini menyediakan korban yang diperlukan oleh umat, oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, sehingga mereka tidak perlu repot memeliharanya,
Tidak perlu repot membawa dari rumah, menuntun korban itu dari rumah. Semua sudah tersedia di halaman bait suci. Tinggal mereka datang membawa uang. Kalau uangnya ada uang yang besar, mereka bisa tukar dulu untuk membeli. Nah, bagi orang yang tidak mampu, hukum di kitab Keluaran juga mengatur mereka bisa mempersembahkan merpati, burung merpati. Jadi semua tersedia di halaman bait suci. Nah, ketika Yesus masuk, dia mendapati hal itu, ya. Kemudian ayat 15 dikatakan ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Mungkin cambuk yang dimaksud saat ini, ya, kita bisa lihat melalui wabah virus corona, ya, ada banyak gereja Tuhan tidak lagi bisa berkumpul, tidak bisa lagi merayakan kematian Tuhan Yesus, bahkan Paskah yang merupakan puncak dari iman Kristen, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Cambuk ini sebagai peringatan bagi kita gereja Tuhan bahwa mungkin hari-hari yang lalu kita juga sudah mengotori bait suci dengan hal-hal yang seperti tertulis dalam Yohanes 2 ini. Ada banyak bisnis terjadi di dalam gereja. Gereja bukan lagi menjadi rumah doa seperti yang Tuhan inginkan, tetapi ada banyak kepentingan di dalamnya. Ini saatnya kita merenungkan kembali apa yang Tuhan izinkan terjadi melalui wabah virus corona ini. Menyentak gereja-gereja Tuhan. Bahwa sesuatu yang selama ini kita agung-agungkan ternyata bisa porak-poranda. Sama seperti Yesus ketika memporak-porandakan pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Bahkan penukar-penukar uang. Ibadah yang selama ini kita agungkan dengan gedung gereja yang besar, dengan jumlah jemaat yang luar biasa, harus kosong. Semua kemegahan gereja dengan sound system yang luar biasa, dengan lighting yang luar biasa, harus berhenti, digantikan dengan ibadah online. Seperti saat ini kita sedang saksikan, banyak gereja Tuhan mengadakan live streaming karena keadaan. Ya, jadi sekali lagi ayat 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah
dan meja-meja mereka dibalikkannya. Apa yang Tuhan lakukan, kita percaya baik adanya. Sekalipun awalnya terjadi pro dan kontra, tapi esensi gereja harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di sini selanjutnya ayat 16 berkata, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu menjadikan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, sekali lagi, mungkin cambuk yang hari-hari ini kita rasakan, seperti wabah virus corona, ini menjadi peringatan bagi kita yang sudah bergeser, ya, nilai ibadah kita, ya, yang tidak lagi menjadikan rumah Bapakku sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Kita bisa lihat situasi hari ini, bagaimana dengan ibadah online, bagaimana mereka ibadah di rumah masing-masing, membuat mesbah keluarga lepas keluarga. Mereka kembali diingatkan dengan apa sesungguhnya gereja itu. Gereja bukan bicara gedung, tidak. Gereja berbicara bait Allah yang kudus. Nanti kita akan sampai ke sana, ya. Cuma Yesus mengingatkan kita, jangan menjadikan gereja tempat berjualan. Ingat baik-baik. Masa seperti ini tidak akan berlangsung lama. Kita tahu ada batasan waktu, kemudian satu saat kita akan kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama di gereja masing-masing. Tapi hendaklah saat-saat ini menjadi satu peringatan, menjadi renungan bagi kita. Ketika kita kembali, Tuhan pulihkan semua keadaan seperti semula. Kita jangan sampai melenceng lagi, bergeser lagi nilai ibadah kita. Hari-hari ini semuanya berubah. Dan ada banyak mesbah yang dibuat di keluarga lepas keluarga. Mereka mulai menyadari kembali bahwa tubuh ini adalah bait suci Allah. Gereja yang sesungguhnya adalah tubuh ini. Pribadi lepas pribadi orang percaya. Itu yang harus dipulihkan. Itu yang Tuhan mau pulihkan hari-hari ini. Sebelum kita masuk dalam memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah untuk waktu seminggu ke depan kita bisa merenungkan ini kembali, menjadi peringatan bagi kita semua, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan ingat, ibadah ini berlangsung secara online di 2 platform. Ada di FB saya, fb.com/tanbudianto, dan di Instagram Church. Bapak Ibu bisa ikuti. Kalau berkenan dengan firman Tuhan ini, boleh dibagikan supaya boleh memberkati banyak orang. Ayat 17 kita lanjutkan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi
Jadi orang-orang pada saat itu marah, orang-orang Yahudi. Mereka tidak terima apa yang Yesus lakukan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun lamanya orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, sampai di sini kita bisa melihat, ya, Tuhan hari-hari ini mengingatkan kembali akan esensi dari ibadah. Bukan bicara gedung yang besar, yang mewah, itu tidak salah. Bukan bicara tentang tempat ibadah yang besar, yang nyaman, full AC, full musik, full lighting. Itu boleh-boleh saja. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali esensi dari ibadah. Bagaimana gereja bukan hanya bicara gedung, tapi gereja itu adalah bait Allah. Siapa bait Allah? Siapa bait Allah? Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Sebentar. Gesernya kemana? 1 Korintus 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab masing-masing. 1 Korintus ya, sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ingat, kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bukankah itu luar biasa? Gereja yang sesungguhnya adalah pribadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingat baik-baik. Bait kudus itu adalah saya dan saudara-saudari. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang Yesus mau murnikan kembali gerejanya, dimana seminggu ke depan kita akan memperingati karya yang luar biasa yang sudah Dia kerjakan bagi dunia, bagi kita khususnya anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ibadah kita sudah bergeser, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan yang hidup. Kita membangun kerajaan masing-masing. Yang Tuhan mau hari-hari ini kita semua membangun kerajaan Allah. Dimulai dari mana? Kita yang adalah bait Allah yang
kudus, bait Allah yang hidup. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau adalah bait Allah. Ya, saya berharap kita semua bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan hari-hari ini. Walaupun masa-masa sekarang yang kita lalui tidak enak, sangat menakutkan, juga sangat menyedihkan dan menyakitkan. Terlebih kita tahu ada banyak korban dari wabah virus ini. Gereja hari-hari ini sedemikian digoncangkan dengan satu tujuan. Tuhan rindu kita menata kembali nilai-nilai ibadah yang berkenan. Kita harus beribadah dengan takut dan hormat. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara dan semua kita alami hari-hari ini. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya terus mengingatkan, di masa-masa sekarang ini, ayo mari dekat, mari lebih intim lagi dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai engkau meninggalkan ibadahmu hanya karena kekhawatiran, ketakutan yang dibangun oleh media sosial yang kita seringkali dengar. Ada korban COVID-19 begitu banyak, bahkan tidak kurang banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalaminya. Saya berharap berita-berita itu tidak membuat iman kita goyah. Justru sebaliknya, ketika Tuhan izinkan semua ini terjadi, Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa bagi gerejanya. Ayo mari, perbanyak waktumu untuk bersama dengan Tuhan. Mumpung ada waktu engkau melakukan segala aktivitasmu dari rumah. Engkau tidak lagi banyak kegiatan di luar yang membuat engkau sibuk, seolah-olah tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk bersekutu. Tidak ada waktu. Semua waktumu habis untuk hal-hal yang duniawi. Sekalipun dibalut dengan, ya, tanda kutip, pelayanan, dan pelayanan. Mari sadar bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, ya, seperti renungan yang sudah kita baca dan saya bagikan, biar itu bisa menjadi satu perenungan yang mendalam bagi kita. Apakah kita sebagai gereja Tuhan sudah jauh bergeser dari apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan? Hari-hari ini Tuhan hanya mau kembalikan. Ayo fokus sama Tuhan. Jangan kepada yang lain. Andalkan Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulanmu hari-hari ini. Memang tidak mudah, sekali lagi, tidak mudah melalui masa-masa seperti ini. Kita tidak tahu beberapa minggu ke depan apa yang akan terjadi. Ya. Selalu saya katakan, kita tidak tahu sebentar lagi akan terjadi apa. Memang berita di luar sana sangat menghebohkan. Akan ada karantina wilayah lah, ya, seperti terjadi di beberapa wilayah di bangsa kita.
itu sungguh amat menakutkan. Bahkan tidak kurang banyak anak-anak Tuhan pun dibuat resah dengan kondisi seperti ini, dimana kita lihat terjadi pembelian secara besar-besaran, ada banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah tapi tidak bisa lagi mereka dapatkan hari-hari ini. Semua diambil alih oleh orang yang punya harta. Ingat, dalam firman Tuhan yang kita bagi hari ini, memang antara kaya dan miskin itu sangat fenomenal di bangsa kita. Ya. Bahkan dalam ibadah pun itu sudah terjadi lama, ya. Dan Tuhan sudah atur dengan baik apa yang menjadi kewajiban si kaya, apa yang menjadi kewajiban si miskin. Bahkan dalam mempersembahkan korban bakaran, seperti yang kita sudah baca. Tuhan terlebih mengerti dan peduli kehidupan kita, anak-anaknya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan situasi dan kondisi yang tercipta. Semuanya ada dalam kendalinya. Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Kasih-Nya sungguh terbukti. Kita ingat, bahkan nyawa pun Dia berikan untuk kita. Amin. Kalau nyawa saja Dia berikan, masakan yang lain tidak? Gak mungkin. Ayo, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Hari-hari ini, siapa yang kita bisa andalkan selain daripada Tuhan? Ya. Kalau memang beberapa waktu yang lalu kita masih melenceng dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mari di waktu-waktu sekarang ini kita benahi bersama. Amin. Ini waktunya. Ini waktunya. Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah yang kudus, mengerti betul esensi secara pribadi. Kita adalah gereja Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita harus membangun mezbah untuk menyiapkan korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Dari hidup kita, pertobatan. Kita harus merenungkan apa yang sudah kita alami beberapa waktu yang lalu. Ya, dengan mezbah keluarga yang dibangun, saya sebagai hamba Tuhan berharap kita mengerti Keluaran yang diatur di dalam kitab Keluaran tentang korban itu. Ya, esensinya untuk kita hari ini. Ya, kita memang tidak harus mengorbankan lembu, kambing domba, atau burung merpati, ya. Tapi yang Tuhan mau adalah dalam keseharianmu di rumah, engkau ingat nggak dengan Tuhan? Atau minimal begini dah, setiap pagi ketika engkau masih Tuhan izinkan bangun dari tempat tidur dalam kondisi sehat, bisa bernafas dengan lega tanpa bantuan oksigen, masih bisa beraktivitas, bisa mandi, bisa makan, bisa bermain bersama keluarga. Adakah engkau syukuri hal-hal seperti itu? Ya. Nah, ketika engkau masuk dalam mezbahnya Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga, ingat, gereja adalah
tubuh kita, bait yang kudus, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Ayo, mari bangun persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Mulai bangun mesbah keluargamu bersama-sama dengan orang-orang yang kau kasihi. Selama masih ada waktu, Tuhan pertemukan. Kita tahu wabah virus corona ini begitu mengagetkan. Dan bukan menakuti, tapi kematian itu hal yang pasti, ya, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kapan memang kita tidak tahu. Tapi beberapa kasus yang kita tahu, orang pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan dan kesan oleh karena wabah virus corona ini. Dan kita tahu kondisi ini sangat menyedihkan. Mari, mumpung masih ada waktu bersama dengan keluarga, dalam keintiman dengan Tuhan, engkau bisa memuji, menyembah Tuhan, engkau bisa baca firman Tuhan, engkau bisa renungkan firman Tuhan, itu siang dan malam. Ayo lakukan. Ini adalah korban-korban yang hari-hari ini gereja Tuhan, yaitu pribadi kita harus lakukan. Sekali lagi, kita tidak harus bawa lembu, kambing domba, burung merpati. Tidak. Tapi korban-korban yang dimaksud adalah untuk kita saat ini khususnya. Adakah korban ucapan syukur engkau naikkan kepada Tuhan? Ya, seperti korban yang dilakukan oleh orang Israel di dalam kitab Imamat. Ya, mereka membawa lembu atau burung tekukur kepada imam yang bertugas. Kemudian imam meletakkan tangan di kepala daripada lembu, kambing domba, dan berdoa. Ini adalah korban persembahan, korban pertobatan dari keluarga A. Itu yang terjadi dulu. Nah, sekarang saat ini kita, yang Tuhan mau dari hidup kita di situasi yang seperti sekarang ini, adakah engkau menaikkan korban syukur di tengah situasi yang seperti ini? Atau engkau lebih banyak bersungut-sungut, engkau lebih banyak mengeluh karena tekanan hidup, karena kebutuhan hidup dan lain sebagainya, seolah-olah engkau tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan? Renungkan kembali, nyawa saja Dia berikan untuk kita. Amin. Masakan untuk kebutuhan hidupmu Tuhan tidak sediakan? Adakah korban pujian penyembahan dari hati yang hancur, dari hati yang hari-hari ini gelisah dengan kondisi? Sekali lagi, jangan sampai kondisi di luar sana mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Karena panggilan hidupmu sebagai gereja itu untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan hari-hari ini. Dalam kesempatan engkau di rumah hari-hari ini, engkau lakukan segala aktivitasmu dari rumah. Jangan lupakan waktu bersekutu dengan Tuhan, yang selama ini mungkin kamu tinggalkan karena kesibukanmu di luar sana, karena padatnya jadwal pelayanan di luar sana. Sekali lagi, Tuhan mau kembalikan esensi gerejanya, yaitu Anda dan saya, kita semua gereja Tuhan. Mulai
berdoa, meratap bagi bangsa ini. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca. Tuhan tidak mau rumahnya menjadi tempat berjualan, tapi Tuhan mau kembalikan esensi gerejanya, yaitu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan bukankah hari-hari ini kita lihat, semua mau tidak mau, suka tidak suka harus kembali kepada kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, karena tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ada banyak mesbah keluarga didirikan, ada banyak ratapan, teriakan, minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan atas kondisi keluarganya, kondisi sekitarnya, kondisi kotanya, kondisi bangsanya. Dan kita bisa lihat, itu semua terjadi di hampir seluruh dunia. Banyak orang berbalik kepada Tuhan. Mereka mulai meratap, menyesali apa yang mereka buat selama ini, yang tanpa sadar sudah menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau kembalikan esensi gerejanya, yaitu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mau, ayo bangun keintimanmu dengan Tuhan hari-hari ini. Jadikan tubuhmu sebagai bait Allah. Naikkan doamu untuk segala bangsa, bersyafaat bagi pemerintahan saat ini, bersyafaat bagi para medis yang sudah berjuang, berjerih payah di garis depan. Berdoa juga bagi aparat penegak hukum yang hari-hari ini menertibkan banyak hal yang harus ditertibkan. Ayo ikuti saran pemerintah. Sebagai gereja Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Taat kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Mumpung memang harus dirumahkan, ayo bangun keintimanmu pribadi dengan Tuhan. Bangun mesbahmu kembali bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian bangun mesbah keluarga yang mungkin selama ini engkau sudah tinggalkan. Tidak ada lagi pujian penyembahan yang naik dari rumah-rumah keluarga orang percaya. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan saat berkumpul secara jumlah yang besar di gereja. Itu tidak salah. Tapi sekali lagi Tuhan mau kembalikan esensi gerejanya hari-hari ini. Adakah korban-korban itu engkau persembahkan kepada Tuhan? Mari lakukan saat ini. Jangan sampai apa yang Tuhan izinkan terjadi lalu begitu saja. Engkau harus masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan hari-hari ini. Percaya, ketika segala sesuatu ditetapkan, engkau harus lakukan ini dari rumah, engkau harus mengalami karantina pribadi, ya, penghukuman bagi kita. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama, supaya bangsa ini cepat pulih, supaya kita bisa kembali berkumpul, beribadah bersama-sama. Mari lakukan bagian kita. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu baik adanya buat kita. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, karena janjinya ya dan amin, bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita
bahkan sampai kesudahan zaman. Pegang teguh firman Tuhan. Jangan sampai engkau lalai. Justru sebaliknya, ketika segala sesuatu aktivitas harus berhenti, engkau di rumah bingung apa yang harus kita lakukan. Sibuk dengan media sosial, sibuk setiap hari update status, sibuk setiap hari hanya melihat corona lagi. Dan tanpa sadar, itu justru melemahkan iman percaya kita. Tanpa sadar, sindrom corona ini terjadi dalam kehidupan kita. Selalu dikaitkan, kalau batuk sedikit, wah udah mulai merasa, wah jangan-jangan nih. Mulai rasa badan panas sedikit, udah mulai merasa, waduh jangan-jangan saya kena nih. Itu akibat kita terlalu banyak input dari luar tentang berita corona. Bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Tuhan mau di kesempatan engkau dirumahkan, engkau melakukan segala sesuatu aktivitasmu dari rumah. Ayo perbanyak waktumu bersama Tuhan. Yang mungkin selama ini sekali lagi kita tinggalkan, kita lupakan, atau kita banyak beralasan, gak ada waktu Tuhan, capek Tuhan, bangun pagi harus kerja, pulang malam sudah capek. Kapan ada waktu untuk Tuhan? Ya paling hari Minggu, itu pun kalau datang ibadah. Kalau hari Minggu itu tidak ada acara lain. Terlalu banyak alasan kita dengan Tuhan. Jadi kembali kepada firman yang kita baca dan renungkan hari ini. Ya. Tuhan porak-porandakan tatanan dunia hari-hari ini. Kita bisa lihat di luar sana. Apa yang terjadi? Di luar prediksi manusia. Baru dikasih virus yang gak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu saja cukup untuk memporak-porandakan. Bahkan di dalamnya gereja Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan ya. Tuhan bisa buat segala sesuatu supaya kehendak dan rencananya jadi atas gereja Tuhan. Mari, mumpung masih ada waktu, kita tidak tahu karantina wilayah atau dirumahkan ini bisa berjalan berapa lama. Ya kita terus dukung dalam doa ya, untuk pemerintahan, untuk para medis, supaya mereka bisa menemukan vaksinnya, menemukan antivirusnya, supaya dunia bisa dibebaskan dari virus. Tapi ingat, virus corona itu belum apa-apa. Ada lagi nanti yang lebih dahsyat. Tapi paling tidak, virus corona ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Menjadi perenungan bagi kita. Siapa kita sesungguhnya? Gereja Tuhan adalah tubuhmu yang adalah bait Allah yang hidup, bait Allah yang kudus. Jangan lalaikan. Seperti Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan sampai kita meninggalkan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang memang ditentukan untuk dibinasakan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus adalah orang-orang yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Orang-orang yang memang Tuhan persiapkan untuk masanya. Orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana.
orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menjawab kebutuhan dunia di luar sana. Ya. Nah, korban-korban yang dulu dipersembahkan berupa lembu, kambing domba, dan burung merpati. Hari-hari ini mungkin ini menjadi teguran juga bagi kita yang memang mampu, ya. Ayo, pakai hartamu untuk memuliakan aku, kata Tuhan. Itu adalah korban yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari hidup kita. Bukan masalah jumlah, tapi dari hati. Ketika engkau mengerti dan meresponi firman Tuhan hari ini, ayo lakukan bagianmu, gereja Tuhan. Mari, lakukan. Kita bersama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menjawab kebutuhan dunia. Yang hari-hari ini kita tahu perekonomian porak-poranda. Dengan kejadian virus corona ini, semuanya berubah total. Ada banyak orang menjerit. Ada banyak orang kehilangan penghasilan. Ini waktunya, ini waktu Tuhan untuk Anda buka lumbungmu, buka perbendaharaanmu. Seperti firman Tuhan katakan, permuliakanlah aku dengan hartamu. Ini waktunya. Ayo, berani berkorban. Ini korban yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari hidupmu, hidup kita semua. Ya, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Ya, saya berharap seperti Tuhan Yesus mau dari hidup kita sebagai bait Allah yang hidup dan kudus, menjadikan tubuh ini rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang hamba-Mu dapat sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang sama yang ada dalam hidup setiap kami, yang adalah bait Allah yang kudus, di mana Roh Allah tinggal dalam hidup kami. Itu yang akan mengajar kami lebih dan lebih lagi menghadapi situasi hari ini dan ke depan, hari-hari selanjutnya. Ada banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan menuntut gerejanya untuk bertindak, untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Biarlah kami dapat meresponi firman-Mu hari ini dengan baik dan benar. Dan biarlah kami dapat melakukan ibadah kami dengan benar, di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan kami diberikan kemampuan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, bukan hanya pendengar. Dan saat ini kami bersehati berdoa bagi pemerintahan saat ini, bagi Bapak Presiden, bagi wakil, seluruh staf menteri, pejabat tinggi dari pusat sampai daerah. Berikan kesatuan hati untuk mereka menanggulangi virus corona ini. Jangan sampai terpecah belah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Satukan visi misi mereka, Tuhan. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan amanat-Mu bagi pemerintahan ini. Kuatkan dan teguhkan hati beliau. Berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan hal-hal yang terbaik bagi bangsa kami. Dan berikan juga pemerintah-pemerintah daerah yang ada di bawahnya memiliki otoritas di atasnya,
sehingga kesatuan NKRI ini terjadi dan terbukti. Kami rakyatmu, kami rakyat di bangsa kami Indonesia selalu berdoa bagi bangsa ini. Terlebih gereja-gereja Tuhan, terlebih orang-orang percaya yang menjadi bait kudus. Kami senantiasa berdoa bagi pemerintahan saat ini. Biarlah tangan Tuhan turun atas pemerintahan kami, sehingga wibawa Allah terjadi atas presiden kami. Dan tak lupa kami juga berdoa bagi TNI Polri, mereka yang mengemban amanat untuk keamanan bangsa ini. Peliharakan mereka dengan kesehatan kekuatan. Mampukan mereka untuk menjalankan otoritas mereka dengan baik dan benar. Mampukan mereka menyikapi masa-masa ini dengan bijaksana. Sekalipun kedisiplinan harus ditegakkan, tapi biarlah mereka tetap mengedepankan kemanusiaan. Dan berikan juga kekuatan kesehatan bagi tenaga medis yang berjuang di garis depan. Mereka mempertaruhkan nyawa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu dan kami dengar ada banyak korban Tuhan dari tenaga medis. Biarlah saat ini kami berdiri atas mereka, bersyafaat secara khusus bagi mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biar mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan untuk bangsa kami tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.